Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumantri Wibowo. Kali ini akan menjelaskan tentang cross-linking polimer. Jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan cross-linking pada polimer dan bagaimana pengaruh terhadap fleksibilitas dan pergerakan antar polimer? Cross-linking itu merupakan pembentukan ikatan kovalent atau non-kovalent antara rantai polimer, dan proses ini mengubah struktur polimer dari hanya berrantai bebas menjadi jaringan tiga dimensi yang saling terhubung. Dan apa yang dimaksud dengan gimana sih cara pengaruhnya? Itu yang pertama mencegah slippage antar rantai, mengurangi fleksibilitas, dan menurunkan pergerakan rantai. Karena rantai yang pertama itu kalau mencegah slippage itu tuh karena cross-linking tuh saling bergeser sehingga menghasilkan stabilitas mekanik dan terimalah tinggi. Kalau untuk mengurangi fleksibilitas, semakin banyak cross-link, polimer menjadi lebih kaku dan rapuh. Jika cross-link density rendah, maka materialnya masih bersifat elastometrik dan fleksibel dan menurunkan pergerakan rantai. Karena rantai diikat satu sama lain, gerakan individu menjadi terbatas. Ini penting dalam pembuatan polimer termoset yang tidak meleleh saat dipanaskan. Lalu bandingkan cross-linking kimia dan cross-linking fisik dari segi mekanisme, kekuatan, ikatan, dan aplikasinya. Kalau misal cross-linking kimia itu definisinya pembentukan ikatan kovalent permanen antara rantai polimer melalui reaksi kimia. Kalau cross-linking fisik, definisinya itu merupakan pembentukan ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen ionik maupun van der Waals antara rantai polimer. Jenis ikatannya itu cross-linking kimia itu kovalen, kuat, dan irreversibel. Cross-linking fisik itu non-kovalen. Kalau misalnya untuk mekanisme reaksinya itu melibatkan agen kimia seperti sulfur, peroksida, dan monomer multifungsi. Kalau cross-linking fisik itu terjadi melalui asosiasi fisik tanpa reaksi kimia permanen dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pH atau suhu. Kalau contoh mekanismenya itu vulkanisasi kala dengan sulfur, cross-linking epoxy liquid hardener. Kalau cross-linking fisik itu pembentukan hidrogel dari PFF melalui freezing, thawing, interaksi ionik dengan dalam ionomer. Kalau aspeknya itu stabilitas termoler kimia itu cross-linking kimia tinggi, cross-linking fisik itu rendah. Sifat reversibilitasnya, cross-linking kimia itu irreversibel, cross-linking fisik itu reversibel. Pengaruhnya itu kuat dan tahan lama. Kalau cross-linking kimia, cross-linking fisik itu responsif dan terhadap lingkungan. Kalau contoh aplikasinya itu, cross-linking kimia itu bahan mobil, adhesif, UV cord. Kalau cross-linking fisik, contoh fisiknya hidrogen medis, ionomer. Jelaskan peran cross-linking density terhadap sifat material seperti kakuan, elastisitas, dan kerapuhan. Kalau kekakuan itu untuk meningkatkan dengan cross-linking density, semakin banyak silang, semakin terbatas gerakan antar polimer, dan menghasilkan modulus elastisitas. Contohnya itu elastomer seperti karat vulkanisir memiliki modulus lebih tinggi dibandingkan karat mentah karena cross-linking sulfur. Yang kedua itu elastisitas menurun jika cross-linkingnya terlalu tinggi. Pada densitas silang rendah, material masih bisa berenggang dan kembali ke bentuk semula. Pada densitas tinggi, jaringan terlalu kaku dan membatasi deformasi. Kalau kerapuhan itu untuk meningkat dengan cross-linking density, cross-linking yang berlebih membuat material tidak mampu mengalami deformasi pasti sebelum patah. Contohnya itu resin termoset saat kaku dan keras, tapi juga rapuh karena densitas cross-linking tinggi. Lalu sebutkan 3 metode utama cross-linking: kimia, termal, radiasi, serta satu contoh aplikasi industri dari masing-masing. Kalau cross-linking kimia itu prinsipnya menggunakan reaksi kimia antar gugus fungsional dan polimer atau dengan bantuan agen cross-linking. Contoh agennya itu sulfur, formaldehida, butyraldehida. Nah, contoh aplikasi industri itu vulkanisasi karet ban mobil. Karet alam diberi sulfur dan dipanaskan terbentuk cross-linking yang meningkatkan elastisitas. Kalau cross-linking thermal itu tuh prinsipnya cross-link terjadi akibat panas tanpa perlu tambahan bahan kimia secara langsung dan biasanya digunakan pada polimer termoplastik yang mengandung gugus reaktif. Contoh aplikasi industri itu reaksi industri elektronik atau komposit. Epoxy dipanaskan untuk membentuk jaringan cross-link dengan panas. Apabila sifat termoplastik dan jaringan saling dipanaskan, maka hubungan sifat tersebut dengan keberadaan cross-link. Cross-linking radiasi itu menggunakan sinar radiasi yang lebih tinggi untuk membentuk radikal bebas yang memicu reaksi crossing antar rantai polimer. Contohnya itu sterilisasi dan cross-linking reaksi medis dengan sinar gamma atau elektrik.
Termoplastik itu sifat saat dipanaskan. Termoplastik kan lembut lalu mencair saat dipanaskan. Proses ini reversibel, artinya material bisa ini berbeda antara termoplastik dan termoset. Ini bisa dicarikan atau dibentuk ulang berkali-kali. Penyebabnya itu polimер ini memiliki struktur linear dan contohnya itu PE dan PP. Kalau termoset itu sifat saat dipanaskan itu tuh tidak menyala saat dipanaskan. Sebaliknya jika dipanaskan terlalu tinggi maka akan terdegradasi atau terbakar. Penyebabnya, termoset itu memiliki struktur jaringan crosslink secara permanen. Ikatan silang ini membuat rantai polimer tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak bisa mencair. Kalau hubungan dengan crosslink, termoplastik itu tidak memiliki crosslink sehingga rantai polimer bisa bergerak bebas ketika diberi panas. Kalau termoset itu memiliki banyak crosslink kovalen antara rantai polimer, bentuk jaringan tiga dimensi yang kaku dan stabil. Crosslink ini mengunci posisi rantai, dia jadi nggak bisa meluncur, memberikan stabilitas thermal, juga meleleh. Jelaskan peran crossing polimer dalam aplikasi nyata seperti ban, pelekar hidrogen, atau coating. Kalau ban mobil itu perannya itu seperti ban dibuat dari karet yang telah mengalami crossing dengan sulfur, dan manfaatnya itu memberikan elastisitas tinggi dan ban bisa kembali ke bentuk semula setelah deformasi. Kalau perekat adhesif resin itu peran cross-linkingnya resin termoset seperti epoxy membantu cross-link saat curing berlangsung. Manfaat itu untuk menciptakan ikatan yang kuat dan tahan lama antara permukaan berbeda dan terhadap panas, parut, dan tekanan mekanik. Kalau hidrogel itu perannya itu seperti PFA atau PEG dimodifikasi dengan cross-link fisik atau kimia untuk membentuk jaring polimer yang dapat menyerap air. Manfaatnya itu dapat menyerap dan menahan air dalam jumlah besar sambil tetap menjaga struktur bentuk. Kalau coating itu tuh berbasis polimer menggunakan substitusi kimia atau melalui V-coring agar membentuk lapisan keras dan stabil. Manfaatnya meningkatkan ketahanan terhadap garisan pelarut dan suhunya. Tantangan utamanya itu distribusi itu tidak merata, crossing hanya terjadi di sebagian area, sulit mengontrol densitas terlalu rendah, lunak terlalu tinggi, rapuh. Efek penemuan itu crossing bisa terusak seiring waktu, konsistensi produksi massal, sulit menjaga uniformitas saat skala besar. Solusi yang mungkin itu gunakan agen crossing yang stabil dan terkontrol, dan kontrol proses secara presisi, lakukan karakterisasi dan desain sistem produksi yang homogen dengan mixing. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf tidak digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.